Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Wahyu Shenu. Doa terbaik tentunya untuk semuanya. Oke guys, kita masih membahas mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Di mana kasus ini sangat pelik sekali, walaupun sudah ada tersangka yang menyerahkan diri dan mengakui segala perbuatannya dan bahkan membeberkan ke penyidik kepolisian Polda Jawa Barat ada beberapa tersangka yang ikut dalam melakukan tindak kejahatan tersebut, di mana salah satunya adalah ayah kandung dari korban Amel dan juga suami sah dari korban Ibu Tuti Suhartini. Namun sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami pernyataan dari saksi Ramdhanu, di mana pendalaman tersebut dilakukan olah TKP ulang di hari Selasa kemarin, di mana pihak penyidik kepolisian Polda Jawa Barat menemukan beberapa bukti. Di antaranya sudah disebutkan oleh Bapak Diskrimun Polda Jawa Barat. Dan ini adalah video keterangan dari Diskrimun Polda Jawa Barat mengenai penemuan barang bukti tersebut. Soalnya belum ada hubungan dengan dana yang terjadi. Untuk barang bukti yang diamankan tadi Tadi baru sarung golok ya, sarung golok dengan casing telepon seluler ada, sampai tadi apa lagi, tapi itu belum ada hubungan dengan TKP. Dari ucapan atau pernyataan Bapak Diskrimun Polda Jawa Barat ini guys, tentu kita bisa menduga apa yang dikatakan saksi Ramdhanu ini sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara dan memang sudah ditemukan beberapa bukti yang membenarkan ucapan saksi Ramdhanu. Tetapi bukti satu yang diucapkan oleh saksi Ramdhanu ini tidak sinkron sama sekali dengan TKP awal, di mana pihak kepolisian Polres Subang Jawa Barat ini menemukan papan penggilas pakaian yang diduga alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan si pelaku. Dan yang disebutkan oleh Ramdhanu adalah senjata tajam berupa golok, di mana golok tersebut mungkin sudah ditemukan dan itu diduga adalah alat yang digunakan si pelaku. Jika kita pikir dengan logika yang sangat matang guys, bahwa di ahli forensik yang melakukan otopsi kedua kali jenazah kedua korban dan juga hasil otopsi pertama itu tidak ditemukan bekas senjata tajam, atau maksudku bekas luka senjata tajam, yang artinya apakah saksi Ramdhanu ini benar-benar mengatakan dan melihat sang eksekutor ini melakukannya dengan sebilah golok itu. Dan fakta yang kita tahu, tidak mungkin forensik Polri sekelas Ibu Sumihastri ini berbohong, yang artinya di dalam hasil forensik tersebut hanyalah ada luka-luka lebam dan juga beberapa lecet di bagian kepala dan juga pelipis, tetapi tidak ada bekas luka senjata tajam. Yang ada hanyalah bekas luka benda tumpul. Jadi sama sekali tidak sinkron apa yang disebutkan oleh saksi Ramdhanu ini guys. Ya kemungkinan saja gagang goloknya, dan itu pun tidak menyebabkan kematian menurutku. Tetapi juga itu bisa diselidiki dari hasil otopsi oleh pihak forensik jika itu adalah luka dari gagang golok. Tetapi yang kita tahu dan kita tentu mengetahui dengan jelas karena kita sama-sama memantau selama 2 tahun lebih ini. Dan yang paling kita harus teliti lagi guys untuk berasumsi liar, di mana Bapak Diskrimun Polda Jawa Barat ini mengatakan semua barang bukti yang diberitahukan oleh saksi Ramdhanu ini masih belum sama atau belum dijadikan bukti otentik dalam tindak pidananya dan masih pendalaman, yang artinya pihak kepolisian juga masih terus berhati-hati untuk menetapkan tersangka lainnya, di mana Ramdhanu sudah menyebutkan adanya 5 tersangka yang terkait dalam tindakan kejahatan ini. Yang pertama Pak Yosep Hidayah, Ibu Mimin istri muda Pak Yosep Hidayah, dan kedua anak dari Ibu Mimin yaitu Arigi dan juga Abi.
Nah, bagaimana menurut kalian? Karena semua yang disebutkan oleh Ramdhanu ini, mereka tidak mengakui tindak kejahatannya. Di sini aku mau bercerita dengan kalian semua. Di mana seseorang yang melakukan tindak kejahatan, memang tidak ada maling yang mau ngaku. Karena jika mereka pada ngaku, pastinya penjara penuh. Tetapi ini adalah kasus viral dan kasus internasional yang memang harus segera diungkap sebenar-benarnya. Siapa pelakunya, apa motifnya, dan siapakah sang eksekutor sesungguhnya. Menurutku kemungkinan Pak Yosep Hidayah, Ibu Mimin, dan juga kedua anaknya ini mengetahui mengenai perencanaan ataupun akan melakukan tindak kejahatan, tetapi bukan mereka eksekutornya. Yang artinya juga saksi Ramdhanu ini bisa saja berbohong demi seseorang atau demi dirinya sendiri. Seperti halnya kita bisa melihat atau mendengar pernyataan dari ahli psikolog Bapak Indragiri. Dan ini adalah pernyataan dari Bapak Indragiri. Kita sama-sama menyimak dan menyimpulkan, dan kalian bisa berkomentar setelah kalian mendengar keterangan dari Bapak Indragiri. Pertanyaan besar publik terhadap kemampuan investigasi pihak polisi, tapi ternyata ada pengaku yang sekali lagi mengakui perbuatannya. Tetapi jangan salah, menurut saya pihak kepolisian tidak sepatutnya taken for granted, langsung menganggap oh ini pasti apa yang dia kemukakan adalah jujur sejujur-jujurnya. Belum tentu juga. Karena dalam kajian psikologi forensik ada istilahnya false confession, pengakuan yang keliru, pengakuan yang salah. Salah satu dari 3 jenis false confession adalah voluntary false confession. Bahwa ada orang yang sengaja memberikan pengakuan yang salah secara sukarela. Nah, kemungkinan ini tidak bisa diabaikan. Jangan-jangan orang ini membuat pengakuan yang mengada-ngada, dalam kurung false confession. Lalu kenapa dia berikan itu? Jangan-jangan karena sukarela. Konkretnya karena apa? Barangkali dia ingin menutup-nutupi sesuatu. Entah menutupi kesalahan dia sendiri, tidak dia mau ungkapkan secara keseluruhan, atau dia ingin menutup-nutupi pelaku yang lain. Kemungkinan itu tetap ada. Oke guys, jika kalian sudah mendengarkan keterangan dari Bapak Indragiri ini, silakan kalian berasumsi di kolom komentar yang nantinya juga aku akan membalas melalui video, di mana kita sama-sama sharing, mencari juga kebenaran, dan kita nggak bisa lagi berasumsi dan berpendapat liar, tetapi nggak apa-apa dengan ajas praduga tidak bersalah tentunya, dan kita serahkan kepada pihak kepolisian Polda Jawa Barat yang memang terus bekerja dengan ekstra untuk melakukan penyelidikan kembali atas keterangan dari saksi Ramdhanu. Maksudku tersangka 1 yaitu Ramdhanu, yang memang dia berani menyerahkan diri, tetapi pengakuannya masih menjadi polemik publik karena semua pengakuannya itu tidak sama dengan pengakuan awal. Selama 2 tahun lebih kita memantau perkara Subang Jawa Barat ini, Ramdhanu beberapa kali melakukan kebohongan, bahkan penyidik juga ikut dibohongi. Dia berani untuk membohongi pihak kepolisian Polda Jawa Barat, Polres Subang Jawa Barat, dan bahkan juga dia membohongi pengacaranya sendiri, yang akhirnya dia mengakui bahwa dia berada di lokasi tempat kejadian perkara. Tetapi dari pengakuannya, para tersangka lainnya ini belum juga mengakui apa yang dikatakan saksi Ramdhanu, yang artinya pihak kepolisian harus mencari bukti lagi atas pernyataan Ramdhanu. Dan jika pihak kepolisian tidak menemukan bukti, kemungkinan besar apa yang diucapkan Ramdhanu, nama-nama yang disebutkan oleh Ramdhanu ini bisa dipulangkan dan lolos dari jerat hukuman, karena hanya ucapan saja tetapi tidak ada bukti signifikan dan konkret, yang artinya juga proses pengadilan akan berjalan tidak sesuai dengan apa pidana yang dijatuhkan kepada para tersangka yang sudah disebut oleh Dhanu. Dan yang perlu kita tahu guys, di mana pihak kepolisian harus memberikan pidana pasal dengan kejahatan ini, tentunya didasari dengan bukti dan juga pernyataan saksi, yang artinya walaupun Ramdhanu sudah menyerahkan diri dan mengatakan Pak Yosep pelakunya dan ada Ibu Mimin serta kedua anaknya, apakah pihak kepolisian dapat menemukan bukti yang menguatkan dari pernyataan saksi Ramdhanu ini?